Nah, oke, rekan-rekan semua ya, di sini rekan-rekan bisa melihat, nah, untuk tema pada malam hari ini, nah ini menjadi tema yang luar biasa, karena di sini kita akan membahas dua hal ya. Yang pertama yaitu perjuangan, kemudian juga yang selanjutnya yaitu keseimbangan. Nah, kalau di saat dipadu-padankan rekan-rekan ya, pada malam hari ini nanti guru besar kita semua akan membahas satu tema yang luar biasa, yaitu perjuangan untuk meraih keseimbangan. Nah, tentunya ya kita semua sekarang makin penasaran sebetulnya bagaimana caranya supaya kita ini berjuang sehingga mendapatkan keseimbangan dalam hidup kita. Baik, next dulu. Nah, pokok bahasan teman-teman semua, pokok bahasan yang akan kita bahas pada malam hari ini, yang pertama yaitu mengenai herbal dulu ya, herbal apa, kemudian juga nanti kita akan membahas tema utama yang jelas nanti akan disampaikan oleh guru besar kita semua, yaitu perjuangan untuk meraih keseimbangan. Kemudian juga nanti ada kesimpulan ya, dan penutup nanti yang akan diberikan oleh Buya yang mengenai motivasi yang insya Allah akan meningkatkan semangat kita semua rekan-rekan. Nah, di sini rekan-rekan, nah sekarang kita bahas ya simplisia-nya dulu. Nah, sebetulnya memang simplisia ini sempat kita bahas ya minggu kemarin, yaitu bipolen. Nah, cuman sekarang kita bagian keduanya nih ya, karena kalau kita berbicara bipolen, ya salah satu bahan yang ada di herbal kita ini memiliki manfaat yang luar biasa. Jadi perlu kita urai lebih lanjut rekan-rekan. Jadi silakan juga bagi rekan-rekan nanti yang ingin bertanya terkait dengan satu simplisia ini. Oke, yang di bipolen bagian kedua. Nah, seperti yang kita ketahui kemarin, ya sempat kita bahas rekan-rekan, jadi di polen ini secara garis besar, bijinya itu lebah, polennya itu adalah serbuk sari bunga jantan, ya, jadi bunga jantan. Jadi bipolen artinya serbuk sari bunga jantan yang diambil oleh lebah, nah, dan digunakan sebagai makanan pokok dari seluruh ya, koloni lebah madu. Atau dalam istilah lain, ya disebut juga sebagai roti lebah. Nah, jadi pada saat hinggap di bunga, lebah tidak hanya mengumpulkan nektar ya, bakal madu saja, tapi juga polen atau serbuk sari bunga tersebut. Nah, polen dan nektar bersama dengan liur lebah yang mengandung enzim, nah ini disimpan di kantong polen yang terdapat di kedua kaki belakang. Ya, jadi polen ini uraiannya seperti ini rekan-rekan. Nah, kandungan di polen ya, kemarin juga sempat kita bahas rekan-rekan. Nah, ini sebagai tambahan ya, tambahan dari pembahasan minggu kemarin. Jadi bipolen ini mengandung banyak sekali nutrisi. Nah, bipolen diantaranya mengandung 10 jenis asam amino protein esensial. Jadi asam amino esensial ya. Kemudian juga ada asam lemak esensial. Kemudian juga 10 jenis mineral, vitamin A, vitamin D, vitamin C, vitamin D, vitamin E. Jadi sangat lengkap sekali ya rekan-rekan ya. Dan juga bipolen ini mengandung rekan-rekan hormon pertumbuhan, reproduksi, dan berbagai alkaloid. Nah, jadi alkaloid ini mempunyai khasiat ya dalam melakukan fungsi stabilitas metabolisme sel dan pertumbuhan sel normal. Jadi selaras sekali ya dengan fungsi keseimbangan ya seperti yang akan kita bahas, yang akan guru besar kita bahas pada malam hari ini. Nah, ini beberapa manfaat dari bipolen ya. Nah, sebetulnya sudah juga kemarin kita bahas rekan-rekan ya, cuman kita tegaskan kembali. Nah, diantaranya ya sebagai memiliki fungsi sebagai pemulih fisik, keletihan fisik maupun psikis ya. Jadi ada lelah mental maupun lelah fisik. Kemudian juga untuk masalah nafsu makan, kekurangan gizi, ya, termasuk juga penuaan dini, kelainan jantung, ya, kemudian juga sistem pencernaan, ya, memperbaiki fungsi ginjal, gangguan kulit, antioksidan, kemudian juga untuk daya pikir dan konsentrasi. Kemudian juga bisa menguatkan jaringan, sel-sel jaringan, dan juga sistem reproduksi, rekan-rekan semuanya. Nah, seperti yang kemarin seperti kita bahas, rekan-rekan, jadi peran bipolen ini, ya ini bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengeluaran dan penggunaan energi. Nah, seperti yang kita ketahui, rekan-rekan, bahwa salah satu manfaat luar biasa dari bipolen ini adalah bisa mengubah makanan menjadi makanan atau minuman menjadi energi secara efisien dan efektif. Nah, adapun produk, rekan-rekan ya, produk yang akan kita bahas pada malam hari ini, kalau kemarin kita membahas A kapsul, nah sekarang giliran B kapsul ya. Nah, ini banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil rekan-rekan dari B kapsul ini.
Nah, jadi B-kapsul merupakan salah satu produk kita yang memiliki manfaat dalam membuat keseimbangan di dalam fungsi organ tubuh. Jadi salah satu fungsi utama dari B-kapsul ini adalah balancing, ya, jadi menyeimbangkan, ya, semua fungsi yang ada di dalam organ tubuh kita, rekan-rekan. Nah, ini komposisinya, ya. Nah, komposisi dari B-kapsul ini sama halnya juga dengan komposisi dari B-powder, ya. Cuman, nah, kalau di B-kapsul ini rekan-rekan bisa lihat di paling bawah, nah di situ ada polen, seperti yang tadi kita uraikan sebelumnya, ya. Jadi manfaatnya jauh lebih komplit lagi ketika memang digabungkan dengan polen, rekan-rekan. Oke, nah, manfaat B-kapsul itu sendiri, ya. Nah, dari rangkaian komposisi yang ada di B-kapsul ini, mulai dari kunyit, temulawak, ya, kunyit putih, lempuyang, jahe merah, daun sirsak, dan sebagainya, rekan-rekan. Nah, sehingga memberikan manfaat, ya, bagi B-kapsul itu sendiri. Nah, di antaranya rekan-rekan, nah, ini sebagai antimikroba dan antivirus. Ya, banyak, ya, seperti misalnya sifilis, di sini ada rekan-rekan, lepra, dan lain sebagainya. Kemudian juga untuk gangguan sistem saraf, ya, koneksi. Kemudian juga bisa digunakan untuk memperbaiki gangguan stroke, kemudian juga kesemutan. Nah, yang ketiganya yaitu meningkatkan sistem kekebalan tubuh atau imun dan stamina. Nah, kemudian juga bisa menstabilkan gula darah, kemudian juga untuk mengobati kanker dan tumor. Dan banyak lagi manfaat yang lainnya, rekan-rekan semuanya. Nah, ini aturan minum dari baik kapsul sendiri. Nah, ini untuk pencegahan, ya, seperti halnya kapsul, yaitu 3 kali 1 kapsul. Jadi pagi, siang, malam, 1 kapsul, 1 kapsul, 1 kapsul. Nah, untuk pengobatan supaya hasilnya maksimal, rekan-rekan, nah ini bisa kita minum sebanyak 3 kali, ya, 3 kapsul, 3 kapsul, 3 kapsul. Nah, cara minumnya supaya bisa memaksimalkan hasil, bisa kita minum juga dengan air hangat, ya, seperti yang sering diutarakan oleh guru besar kita semua. Nah, sekarang rekan-rekan, nah ini materi motivasi yang tentunya nanti akan diuraikan oleh guru besar kita semua secara gamblang, rekan-rekan. Nah, di sini saya hanya akan menyampaikan secara garis besarnya. Nah, materi ini sesuai dengan tema pada malam hari ini, yaitu perjuangan untuk meraih keseimbangan. Oke, ya, jadi apa sih perjuangan untuk meraih keseimbangan tersebut? Nah, rekan-rekan, ya, saya urai dulu sedikit demi sedikit, ya. Jadi perjuangan dan keseimbangan. Nah, di sini ada untaian kalimat, ya, makin keras perjuangan, maka makin selaras keseimbangan. Ya, semakin perjuangan kita keras, rekan-rekan dalam berikhtiar, dalam berusaha, maka juga keseimbangan kita juga dalam meraih kehidupan ini akan selaras, ya. Nah, jadi perjuangan adalah proses, ya, untuk berusaha secara maksimal yang dilakukan secara terus-menerus, ya, atau berkelanjutan disertai dengan doa dan tujuan yang jelas. Jadi perjuangan ini rekan-rekan adalah proses kontinu, ya, yang berkelanjutan, yang tentunya baiknya dibarengi dengan doa dan tujuan yang jelas. Dan keseimbangan hidup adalah hasil. Jadi kalau tadi perjuangan ini adalah proses, nah keseimbangan hidupnya adalah hasil, rekan-rekan. Atau hasil atau kemenangan yang didapatkan seseorang atas dasar usaha yang dilakukan. Nah, di sini ada untaian kalimat juga dari guru besar kita, kemenangan tidak akan mengkhianati para pejuang. Ya, artinya proses tidak akan mengkhianati hasil, atau hasil juga tidak akan mengkhianati proses. Nah, ini syarat meraih keseimbangan hidup. Sering kita mendengar rekan-rekan ungkapan di luar sana, yaitu from zero to hero, ya, dari seseorang yang bukan siapa-siapa menjadi siapa. Artinya dia menjadi pahlawan dalam kehidupannya. Dalam arti lain disebut juga sebagai seseorang yang bisa hidup secara seimbang atau selaras. Namun tentunya rekan-rekan, ya, untuk bisa menciptakan hero tadi, ya. Nah, di sini perlu perjuangan. Oke, perjuangan seperti apa? Nah, di sini, ya, ini rumusan yang luar biasa dari guru besar kita semua, yaitu syarat meraih keseimbangan hidup. Nah, rekan-rekan bisa lihat dulu di sebelah kiri. Untuk bisa mencapai keseimbangan hidup, ya, jadi hidup yang seimbang atau selaras. Jadi keseimbangan hidup ini adalah kesesuaian antara harapan dan kenyataan. Jadi sekali lagi rekan-rekan, untuk bisa mencapai keseimbangan hidup di mana ada kesesuaian antara harapan dan kenyataan, nah di sini memerlukan fondasi yang kuat. Nah, fondasinya apa? Nah, rekan-rekan bisa lihat di gambar, yaitu perjuangan. Dan perjuangan yang efektif di GM yaitu dengan konsisten menjalankan R3GM sebagai landasan perjuangan.
Ya, jadi fondasi untuk bisa mencapai harapan dan kenyataan yang seimbang perlu perjuangan. Dan fondasi dari perjuangan adalah R3M. Apa itu R3M? Ya. Nah, ini rekan-rekan, kita kaitkan tadi dengan bipolen ya. Nah, jadi bipolen ini dengan kandungan utamanya adalah asam amino esensial memiliki kemampuan untuk mengatur, menstabilkan, dan melakukan perbaikan kerja sel. Dalam hal ini yang dimaksud adalah yang pertama ya, replikasi. Jadi perkembangbiakan sel untuk mengganti sel yang mati. Oke, kemudian juga ada rehabilitasi yaitu perbaikan sel yang rusak dan juga reoptimalisasi mengoptimalkan fungsi sel ya. Nah, jadi fungsi daripada bipolen itu sendiri. Nah, kita kaitkan rekan-rekan dengan tadi ya, landasan perjuangan BDM, yaitu konsep R3GM. Jadi konsep R3GM ini apa? Nah, untuk kita bisa memaksimalkan perjuangan kita, ya, otomatis kita harus bisa menjalankan ini, rekan-rekan, ya, konsep R3GM dari guru besar kita semua. Yang pertama, ya, kita harus melakukan replika, jadi R yang pertama, membentuk jaringan baru untuk regenerasi. Kemudian R yang kedua yaitu rehabilitasi, memperbaiki komunikasi dan semangat jaringan lama. Nah, kemudian yang ketiga adalah reoptimalisasi, menguatkan jaringan yang loyal agar semakin kokoh. Nah, nanti guru besar kita semua akan menguraikannya secara lebih mendalam kepada kita semua mengenai konsep F3 ini. Nah, di sini ya ini ada quote terakhir rekan-rekan semua ya dari guru besar kita. Hidup itu adalah rangkaian perjuangan demi perjuangan. Maka janganlah menyerah dan menganggapnya sia-sia. Ya, perjuangan itu nggak ada yang sia-sia. Tetaplah tegar meski yang lain berguguran. Tetaplah tegak meski yang lain tergeletak. Ya, rekan-rekan. Nah, pesan yang bisa kita ambil dari buat guru besar kita semua adalah kita harus senantiasa teguh bertahan, tegar dan tegak meskipun yang lainnya berguguran atau bahkan tergeletak, rekan-rekan semua.